Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Familia Hasanah, NPM 2251013. Sebelum itu, apa itu hukum adat? Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan yang dibuat dari tingkah laku manusia yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Kegunaan dari mempelajari hukum adat yaitu yang pertama, hukum adat sebagai salah satu hukum di Indonesia. Yang kedua, memberikan corak tersendiri terhadap sistem hukum nasional. Sistem hukum di Indonesia ada 4, yaitu common law, civil law, adat, dan agama. Dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu campuran antara civil law, Islam, dan adat. Penggunaan istilah hukum adat ada beberapa contoh. Contohnya yaitu di Gayo yang artinya adat, di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang artinya ngadat, dan di Bali yaitu awik-awik. Unsur terciptanya adat yaitu adanya tingkah laku seorang yang dan terus menerus dan adanya dimensi waktu dan diikuti oleh orang lain atau masyarakat. Hukum adat dalam pembentukan hukum nasional dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan Eropa atau yang dipersamakannya. Yang kedua, golongan timur asing. Yang ketiga, golongan pribumi. Corak dan sifat hukum adat yaitu 1. Tradisional, 2. Keagamaan, 3. Komunal, 4. Konkret, 5. Terbuka, 6. Dapat berubah sesuai dengan keadaan, 7. Tidak dikodifikasi, 6. Musyawarah mufakat. Perbedaan sistem hukum adat dengan hukum lainnya ialah 1. Hukum adat tidak tertulis, yang kedua komunal, yang ketiga bersifat religius magis, yang keempat merubah hukum tidak memerlukan politik, yang kelima administrasinya sederhana. Bidang-bidang hukum adat dibagi menjadi 2, yaitu publik yang terdiri dari hukum pidana adat, ilmu negara adat, hukum administrasi adat. Dan yang kedua yaitu private seperti perkawinan adat, keluarga adat, waris adat, dan hukum ekonomi adat. Masyarakat hukum adat. Pengertian dari masyarakat hukum adat menurut pasal 1 angka 3 Permenagraria _KA BPN nomor 5/1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat menurut masyarakat adat. Pengertian dari hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Dan lembaga masyarakat terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Corak dari masyarakat hukum adat yaitu paguyuban dan patembayan. Contohnya dari paguyuban yaitu keluarga atau kelompok, kerabat, RT, RW, dan sebagainya. Dan contoh dari patembayan yaitu ikatan organisasi atau ikatan pedagang. Sistem kekeluargaan dalam perspektif hukum adat. Fakta hukum di Indonesia sampai saat ini belum ada kepastian mengenai batas usia dewasa. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban orang tua terhadap anak, hasilnya anak menjadi korban eksploitasi. Dan masih banyak salah kaprah mengenai kedudukan anak angkat, anak adopsi, dan anak asuh. Pengertian dewasa menurut Terhar yaitu seorang yang telah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua. Sedangkan menurut Prof. Joyo Diguno, kedewasaan datang secara berangsur, dewasa penuh jika sudah mentas atau mencar hidup mandiri dan berkeluarga sendiri. Berikut adalah penjelasan istilah penguasaan dan anak. Dalam hukum keluarga ada beberapa jenis. Ada 3 sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan kekerabatan parental. Hukum perkawinan dalam hukum adat. Hukum adat perkawinan atau HAP adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang
bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara lamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Fakta hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tahun 1974 masih bersifat plural tergantung dari hukum dan adatnya masing-masing. Pada tahun 2019, kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sampai saat ini hukum adat yang masih berlaku yaitu hukum perkawinan dan hukum waris tentang perkawinan. Dalam perubahan tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Sistem perkawinan pada masyarakat unilateral yaitu eksogami. Seorang harus kawin dengan orang di luar suku keluarga. Contohnya Gayo, Alas, Minangkabau, atau Seram. Yang kedua, endogami. Seorang yang hanya boleh kawin dengan klannya atau sukunya. Contohnya Toraja, dengan tujuan persaudaraan makin erat dan harta tidak kemana-mana. Yang kedua, pada masyarakat parental, yaitu eleuterogami. Sistem perkembangan yang tidak mengandung unsur-unsur larangan atau keharusan seperti pada endogami dan eksogami. Hubungan darah terlalu dekat atau nasab karena hubungan perkawinan. Bentuk perkawinan menurut sosiologi. Bentuk perkawinan menurut jumlah istri atau suami satu monogami. Monogami adalah satu bentuk perkawinan pernikahan di mana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si istri tidak menikah dengan lelaki lain. Yang kedua, poligami. Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa laki. Berikut ini poligami akan kita golongkan menjadi dua jenis. A. Poligynio, B. Poliandri. Satu orang laki-laki memiliki banyak istri disebut poligini sororat. Satu orang perempuan memiliki banyak suami disebut poliandri. Dalam perjanjian kawin, hukum tidak dikenal perjanjian kawin atau pisah harta. Yang kedua, perjanjian kawin hanya dikenal di hukum perdata barat dan hukum Islam. Akibat dari perjanjian kawin, dengan mengadakan perjanjian kawin kedua, calon istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undang sekitar persatuan harta kekayaan. Asas perjanjian tidak menyalahi tata susila yang baik. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai keluarga, tidak tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh meminta harta barang-barang tidak bergerak. 3. Dibuat dengan akta notaris. 4. Tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Hukum tanah adat. Kedudukan tanah dalam hukum adat yaitu ada dua, karena sifatnya dan karena faktanya. Satu, karena sifatnya merupakan satu-satu benda kekayaan meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya. Bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. 2. Karena fakta. Suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, merupakan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan. Makna tanah dalam hukum adat. Dalam pandangan masyarakat adat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting, yakni antara lain sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan. Kedua, sebagai alat pengikat masyarakat dalam satu persekutuan. 3. Sebagai modal atau aset produksi utama dalam suatu persekutuan. Hak ulayat disebut juga sebagai hak purba Jojodiguno, hak pertuanan menurut Supomo. Definisi menurut Budi Harsono 1994, hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi kewenangan berbentuk kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat tersebut. Hukum waris adat. Ada
beberapa pembahasan, yaitu berlakunya hukum waris adat, definisi hukum waris adat, unsur mutlak atau esensialis waris, sifat hukum waris adat, sistem hukum waris adat, harta warisan, pewaris, dan ahli waris. Yang pertama yaitu berlakunya hukum waris adat. Selain hukum waris Islam, hukum waris adat berlaku bagi golongan bumi putra dalam pelaksanaannya. Jika terjadi sengketa waris, hukum manakah yang akan berlaku bagi golongan bumi putra, urusannya akan ditetapkan oleh Mahkamah Agung atau MA. Definisi hukum waris adat yaitu menurut Terhar dalam bukunya, hukum waris adat adalah proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan material dan imaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Unsur mutlak esensialis waris, seorang peninggal waris pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Harta waris atau harta peninggalan yaitu kekayaan in concreto yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. Sifat dari hukum waris adat adalah konsep perbatasan hibah tidak mengenalkan legitimate property melainkan persamaan hak. Harta waris tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara ahli waris. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dibagi-bagikan atau pembagiannya ditunda. Memberikan kepada anak angkat. Terdapat sistem pengganti waris. Sistem hukum adat yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan mayorat, dan sistem mayorat dibagi menjadi dua, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Harta waris yaitu piutang pewaris atau asal pewaris. Pewaris adalah orang yang sudah meninggal, hartanya tertinggal di dunia secara otomatis menjadi milik sekalian ahli warisnya. Hal ini selaras dengan hukum warisan BW dan hukum waris Islam. Ahli waris yaitu ahli yang utama adalah anak kandung dari pewaris sendiri. Hukum pidana adat. Pengertian dari hukum pidana adat adalah merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama dan mendapat pengaruh berbagai agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sifat dari hukum pidana yaitu tradisionalisme magis religius, menyeluruh dan menyatukan, tidak pra-eksistens, tidak menyamaratakan, terbuka dan lentur atau fleksibel. Dan landasan hukum pidana adat di Indonesia yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 LN 9/1951 Pasal 5 Ayat 3. Syarat berlakunya hukum pidana adat yaitu tidak bertentangan dengan KUHP dan masih terdapat peradilan desa adat yang dikukuhkan melalui Perda, contoh Papua, Bali, dan Aceh. Hanya bersifat tidak pidana ringan atau kejahatan yang diancam pidananya. Sanksi tambahan masyarakat dari sanksi di KUHP. Sanksi hanya berupa denda dan pengusiran minta maaf. Hukum dilihat dari sudut perundang-undang, masa kemerdekaan Orde Baru dan masa reformasi. Sumber hukum ada dua, yaitu material dan formil. Perbedaan hukum pidana dan hukum pidana adat yaitu hukum pidana adalah hukum yang dapat dipidana hanya person atau pribadi. Dan hukum pidana adat yaitu hukum masyarakat kampung dapat dikenakan denda atas perbuatan warganya. Dan orang yang dapat dipidana jika memiliki kesalahan baik kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan hukum pidana adat tidak semua memerlukan pembuktian. Hukum pidana tiap-tiap delik menentang kepentingan negara. Hukum pidana adat delik terutama menjadi persoalan yang berkenaan dengan keluarga.